Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, bersimpuh di hadapannya, sujud sebagai bentuk penyerahan lahir dan batin kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Mudah-mudahan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih saya muliakan, pada subuh yang berbahagia ini saya menggantikan mengisi apa yang biasa diisi oleh guru kita Dr. Muharrir Asy'ari LC MAG, yang sebagaimana kita sudah dapat informasi
bahwa istri beliau kemarin wafat, sehingga mungkin pada subuh yang berbahagia ini masih dalam kondisi berduka, dan kita pun selaku jamaah dan murid beliau yang selalu mendengar ceramah setiap subuh Sabtu ya, juga merasakan hal yang sama dan berduka atas meninggalnya istrinya yang tercinta. Jemaah saya muliakan, setiap kali kita mendengar orang yang wafat atau orang yang meninggal atau orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang telah menemui ajalnya, maka setiap kali itu pula kita akan teringat kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan meninggal, kapan kita akan kembali, dan kapan kita akan menemui ajal. Karena pada hakikatnya semua kita sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, yaitu Adam alaihissalam, kemudian menjadikan Adam alaihissalam berikutnya memiliki keturunan, cucu dan dzurriyyat. Tsumma qada ajala. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala, menentukan ajal-ajal. Tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu, dan semua ajal itu sudah ditentukan masing-masing kita. Wa ajalun musamma. Jemaah saya muliakan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, dan ujian kematian dan kehidupan itu sekaligus menjadi akhir dari apakah kita baik ataupun tidak baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jemaah saya muliakan, kalau kita cermati ayat-ayat yang bicara tentang proses kematian dan dicabutnya ruh dari jasad, maka kita akan dapati bahwa proses itu menjadi suatu hal yang niscaya dan kemestian. Dari banyak ayat yang bicara tentang proses itu adalah surat An-Nazi'at
Surat An-Nazi'at. Nazi'at ini artinya malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi dijadikan sebagai nama surat, tapi tidak menyebutkannya misalnya al-maut, kematian, atau ajal, atau wafat. Tapi yang dijadikan sebagai nama surat adalah proses ketika menemui ajal, wafat, meninggal, atau kembali. Prosesnya dijadikan sebagai satu nama surat. Namanya adalah An-Nazi'at. Dari namanya saja sudah kita bisa gambarkan tentang proses itu. An-Nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi surat ini diawali dengan itu. Diawali dengan wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi ada dua kategori proses pencabutan nyawa. Dan ada dua jenis malaikat dalam pencabutan nyawa. Dan ada dua kondisi manusia yang dicabut nyawa. Nah, yang pertama, malaikat itu mencabut nyawa dengan keras. Yang satu mencabut nyawa dengan lembut. Tentunya orang yang dicabut nyawanya dari dua jenis malaikat ini tentunya berbeda, nggak sama. Kondisi yang dicabut juga berbeda, prosesnya juga berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan yang mengerikan dulu, baru yang menggembirakan, supaya hadir dalam benak kita tentang proses itu, dan supaya kita melakukan persiapan agar tidak sampai seperti itu. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, tentunya ini bukan untuk orang yang beriman. Dalam riwayat itu disebutkan memang cara mencabutnya dengan kasar. Cara mencabutnya dengan bentakan dan dengan kemarahan. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dan ingatlah ketika, dan tidaklah engkau lihat orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ketika dia dalam sakarat,
Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu telah menadahkan tangannya untuk mencabut nyawa. Akhriju anfusakum, keluar kamu dari situ. Nyawa disuruh keluar. Itu sudah dengan bentakan, sudah dengan kekerasan. Ini gambaran prosesnya itu keras, prosesnya kasar, dan ini masuk dalam wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ini berbeda dengan yang pertama. Tentunya objeknya pun berbeda, caranya pun berbeda. Jemaah saya muliakan, bagaimana bentuk perbedaannya? Kita lihat Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Cara malaikat akan mencabut nyawa, cara komunikasinya sudah berbeda. Cara dia akan mengeluarkan roh juga berbeda. Wahai jiwa yang tenang, yang tadi gak tenang. Dipanggil jiwa itu, roh itu dipanggil, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Yang tadi, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Keluar kamu, hari ini kamu akan diberikan balasan atas apa-apa yang dulu kamu katakan yang enggak benar, dan atas apa-apa yang dulu kamu sombongkan. Ini, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pencipta, pengatur, penguasa istimewa. Mardiyah, dia diridhai atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang sudah dikerjakan berupa amal-amal soleh, dia radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada hamba-hambaku yang soleh, yang beriman, yang taat, yang bertakwa. Wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Jadi jamaah saya muliakan, dua ayat ini menggambarkan dua hal yang berbeda, dua kondisi yang berbeda, dan dua cara yang berbeda dalam pencabutan ruh. Dan itu masing-masing kita akan menghadapi ini tanpa terkecuali. Makanya kita kan selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Supaya apa? Supaya kita melalui ini dengan wan nasyitati nashta, bukan wan nazi'ati gharqa. Tapi walaupun dua kondisi ini, tetap yang namanya sakaratul maut itu sangat sakit. Dalam riwayat itu kan seperti
kambing yang dikuliti, seperti kambing yang dikuliti. Dan sakaratul maut itu memang sudah pasti akan kita lalui. Hanya apakah kita dalam suasana wan nazi'ati gharqa atau wan nasyitati nashta. Jemaah saya muliakan, tentunya kita semua ingin dimasukkan dan digolongkan kepada suasana wan nasyitati nashta, yang malaikat itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh kita dan nyawa kita, malaikatnya mencabutnya dengan lembut, wan nasyitati nashta. Jemaah saya muliakan, kenapa ayat ini atau surat ini disebut dengan An-Nazi'ah? Karena apa yang akan dibahas dalam wan nazi'an ini gambaran tentang mereka yang tidak mengimani akan adanya kehidupan ba'da kematian, adanya hari akhirat, dan tidak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, kematian, dan menciptakan hari akhirat serta hari pembalasan. Sehingga cerita-cerita ini yang mereka nggak beriman dihadapkan kepada satu suasana yang nanti kalau mereka tidak mau berubah, mereka akan dicabut nyawanya dengan keras dan kasar. Wan nazi'ah. Misalnya yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah kami akan benar-benar dikembalikan setelah kehidupan dunia, setelah dimatikan? Apakah kami nanti akan dikembalikan? Apakah nanti kapan kami akan dihidupkan kembali? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Tadi imam kita di subuh menceritakan gambaran, membaca ayat dalam surah Al-Isra. Mereka mengatakan, apakah nanti setelah kami mati, setelah kami jadi tulang belulang, apakah kami akan hidup lagi? Apakah kami akan dibangkitkan lagi setelah kami mati dan sudah jadi tulang belulang dan nggak ada apa-apa? Intinya nggak beriman kepada kehidupan ba'da kematian dan tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja, tanpa akhirat, tanpa barzakh, tanpa ada hari berbangkit. Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bis-sahirah. Apakah kami akan dibangkitkan juga setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur? Sudah hancur semua, apakah kami akan dibangkitkan? Mempertanyakan akan hal itu. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau gitu, kalau betul adanya, kami merugi. Itu adalah kembalian
pengembalian yang merugikan. Mereka tahu tapi mereka nggak mau beriman. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya proses kiamat itu hanya tiupan saja, sekali tiup saja. Sangkakala pertama sekali tiup, sangkakala kedua pertanda akhirat dimulai, sekali tiup saja. Zajratun wahidah. Fa idahum bis-sahirah. Dan seketika itu juga mereka berada di bumi yang baru atau mahsyar. Nah, setelah ini baru cerita tentang masalah Musa dan Fir'aun. Profil yang tidak mengimani itu dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suasana suratnya adalah suasana tentang orang-orang yang tidak beriman kepada kematian, hari berbangkit, kemudian alam kubur, dan kepada balasan setelah hari kiamat. Hal ataka haditsu Musa. Nah, idhab ila fir'auna innahu tagha dan seterusnya. Jemaah saya muliakan. Jadi sebagaimana proses pencabutan nyawa itu sebentar saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Maka dunia ini juga sebentar. Enggak lama. Ka'annahum, di akhir ayat ini, di akhir surat ini, di akhirnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi ka'annahum yawma yarawnaha, seakan-akan mereka melihat dunia ini, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, mereka tidak tinggal di dalamnya kecuali asyiyah. Asyiyah itu waktu sore. Berapa lama waktu sore? Au duhaha, atau waktu duha. Berapa lama waktu duha? Jadi dunia ini dengan segala macam kehidupannya dan peristiwanya serta lika-likunya, waktunya hanya asyiyatan au duhaha. Waktu sore atau waktu duha. Enggak lama. Sebagaimana proses wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta juga enggak lama. Jadi ada korelasi antara awal surat dengan akhir surat. Dalam suasana asyiyatan au duhaha itu, dia masih muliakan. Itulah kita diuji, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dalam waktu yang singkat ini kita dipacu untuk siapa di antara kita yang paling bertakwa. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amman tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dua saja. Dari waktu yang singkat itu ujiannya adalah ya, siapa yang melampaui batas, yang mendahulukan kehidupan dunia, maka balasannya neraka jahim. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu, sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Jadi waktunya singkat, ujiannya dua, proses ketika kita akan meninggalkan dunia menuju akhirat juga dua.
Ada yang lembut, ada yang kasar. Jamaah saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat kembalinya, sehingga kita bisa dicabut nyawa dengan lembut dan kita berakhir dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.